Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Qalaidon alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baiklah Ananda, pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba untuk menyampaikan materi pada bab 3 tentang pemeliharaan jenazah. Silakan Ananda simak penjelasan dari Bapak. Nanti di akhir ada tugas untuk membuat praktek daripada pemeliharaan jenazah ini, baik itu memandikan, mengkafani, menyelatkan, gitu ya. Kalau untuk menguburkan mungkin hanya sebatas teori ya Ananda ya. Nanti paling kita bahas dalam replika gitu. Selanjutnya Ananda sekalian, bahwa penegasan tentang kematian adalah bagian daripada ketentuan yang harus kita terima dari Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang bernyawa, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 185 Ananda ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu ayatnya, bahwa setiap insan yang bernapas tentu akan bertemu dengan yang namanya kematian. Itu merupakan hak, merupakan satu perkataan Allah yang tentu nyata untuk setiap manusia, dan kita harus meyakini itu, gitu ya. Apapun cara kematian dan bagaimanapun keadaan kematian, maka itu adalah akan kita terima. Nah, namun yang akan kita bahas tentunya lebih kepada bagaimana ketika seseorang itu meninggal dunia, dan apa saja hak mereka yang sudah meninggal, dan apa saja kewajiban kita yang masih hidup, gitu ya. Namun di sini tentu muncul permasalahan yang dibahas pada bab ini berkaitan dengan munculnya fenomena wabah COVID-19 yang kemarin telah kita lalui, mudah-mudahan tidak kembali ya, sehingga mengubah kepada aturan yang sudah ditetapkan. Tapi tentu ini bukan tanpa dalil tentunya, karena kita berpijak juga kepada hasil keputusan daripada Majelis Ulama Indonesia kita ya. Untuk itu maka sah gitu ya, sah gitu menurut aturan yang telah ditetapkan, disandingkan dengan fenomena COVID-19 itu sendiri. Selanjutnya ada 4 kewajiban pokok ya. Sementara kita ketahui bahwa hukum daripada pemeliharaan jenazah merupakan fardu kifayah, di mana fardu kifayah ini boleh diwakili, tidak mesti harus semua orang, beda dengan wajib ain untuk melakukan ini. Tapi jika semua tidak memahami, semua tidak menunaikan haknya daripada si mayat, maka akan dosa semuanya. Maka dari itu kita perlu memahami ini ya. Oke, ada 4 kewajiban yang harus ditunaikan oleh kita yang masih hidup kepada yang telah meninggal dunia. Namun pada kesempatan kali ini akan dibahas adalah satu, tentang bagaimana cara memandikan jenazah. Yang kedua, bagaimana cara mengkafani jenazah. Baiklah, kita lanjutkan. Ada
beberapa hal yang menjadi kewajiban bagi kita, dan tentu Bapak bahas bab ini sangat penting untuk didalami oleh kita. Kenapa? Anda sekalian, bahwa pemeliharaan jenazah ini memiliki hukum yaitu fardu kifayah. Namun tentu kita harus memahami bagaimana tata cara pemeliharaan itu sendiri, gitu, ya. Oke, kita memulai. Untuk yang pertama, ini ada syarat tentunya, ya, karena tidak setiap orang yang meninggal itu dimandikan. Ini harus dipahami bahwa orang yang dimandikan itu memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama, didapati tubuhnya walaupun hanya sebahagian. Bisa jadi ada yang tabrakan lah, ada yang kecelakaan atau kebakaran atau apa gitu, ya, masih tersisa jasadnya, masih tersisa tubuhnya, maka dia mendapatkan hak untuk dimandikan. Yang kedua, bukan karena mati syahid gitu, atau mati dalam peperangan membela agama Islam, karena ini ada ketentuan khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, syaratnya yang dimandikan adalah orang yang beragama Islam. Itu merupakan syarat yang harus terpenuhi bagi mayat yang dimandikan. Siapakah orang yang berhak untuk memandikan mayat? Ini penting dipahami, gitu, ya, karena tidak setiap orang berhak untuk memandikan mayat. Kenapa? Dikhawatirkan di jasad mayat itu ada aib yang memang harus ditutupi. Kalau setiap orang dapat memandikan, ini bisa jadi dikhawatirkan nanti terlebih orang yang tidak dapat dipegang secara amanah, gitu, ya, tidak mampu menyembunyikan hal-hal yang memang tidak layak untuk ditampakkan, maka ini yang sangat dilarang. Maka ada beberapa yang syarat orang yang memandikan itu. Yang pertama, dia harus muslim tentunya. Yang kedua, berakal, dan yang ketiga balik, udah jelas, ya. Yang selanjutnya, nomor 2 adalah harus berniat memandikan jenazah, ya. Yang ketiga, dia memiliki kepribadian yang jujur dan soleh. Kemudian yang keempat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan jenazah, serta dapat menjaga aib daripada jenazah tersebut. Untuk yang kelima, jenis kelamin sama, gitu, ya, jenis kelamin sama. Kalau mayatnya laki-laki, maka yang memandikannya adalah laki-laki, dan jika mayatnya perempuan, maka yang memandikan, yang berhak memandikan adalah mayat adalah perempuan. Nanti untuk dipahami, ya. Ini ada hadis daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak bacakan, ya, silakan untuk ditonton nanti. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Atiyatal Ansariyati radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqala igsilnaha salasan au khamsan au aktsaru min dzalika in ra'aitunna dzalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran au syai'an min kafurin fa idza faragtunna fa'dinnani falamma faragna adhannahu fa'a'tana hikwahu faqala ash'irnaha iyyahu ta'ni izarah. Rawahul Bukhari. Dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui kami saat kematian putri kami, lalu bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu.
jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kafur barus wewangian atau yang sejenisnya. Dan bila kalian telah selesai, beritahu aku. Ketika kami selesai, kami memberitahu beliau. Jadi ketika wanita Ansor itu telah selesai memandikan putra-putrinya, memberitahu baginda Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kain beliau kepada kami seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya, maksudnya pakaian beliau. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini sebagai petunjuk memandikan daripada mayat. Jadi paling sedikit adalah 3 kali, 5 kali, atau lebih daripada itu ya, yang sekira-kira dapat membersihkan mayat dari kotoran itu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana tata cara memandikan jenazah. Bisa nampak di layar, dilihat. Yang pertama, jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi seperti meja, ada kursi panjang, dan di tempat yang tertutup. Ini kalau di kita barangkali silahkan nanti Ananda bisa menanggapi. Bapak akan berikan tugas nanti di lembar kerja, bagaimana yang Ananda alami atau Ananda ketahui tata cara memandikan jenazah yang ada di wilayah Ananda di sekitar Ananda gitu ya. Silakan, apakah menggunakan apa, karena memang hari ini kan banyak dengan berkembangnya peralatan juga udah macam-macam sekarang ya, udah tersedia alat untuk memandikan gitu ya, tempat untuk memandikan dan lain sebagainya. Kemudian siapkan air secukupnya, disunahkan air dicampur dengan daun bidara atau sabun. Sebagian air dicampur kapur barus untuk digunakan pada siraman terakhir. Kemudian yang ketiga, jenazah diberi kain basahan untuk menutup auratnya gitu ya, jadi jangan sampai nanti aurat terbuka meski dia sudah menjadi mayat. Yang keempat, mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya dengan cara mengangkat punggung dan kepala jenazah sambil dipijat perutnya secara perlahan gitu ya. Ya itu, baiklah kita lanjutkan. Selanjutnya, bersihkan gigi jenazah, lubang hidung, lubang telinga, kemudian celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya ya. Kemudian miringkan jenazah ke sebelah kiri untuk dibasuh sebelah kanannya. Sesudah itu miringkan ke sebelah kanan untuk dibasuh sebelah kiri. Siram badan jenazah mulai dari sebelah kanan atas ke bawah sampai air merata. Disunahkan hitungannya ganjil. Kemudian mewudukan jenazah, keringkan badan jenazah dengan handuk. Nah, persoalan itu muncul dikala kemarin kita mengalami apa yang namanya wabah COVID-19. Nah, itu jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Ini ketika wabah kemarin ini. Kemudian petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan atau dikafani. Selanjutnya, jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. Kemudian petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Tentu praktek ini berbeda dengan praktek yang ada pada umumnya. Ini dikarenakan kemarin waktu kita mengalami musibah wabah COVID-19. Memandikan jenazah COVID sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020. Jika jenazah menurut medis tidak dapat dimandikan, maka mengusap wajah dan kepala dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan debu.
untuk kepentingan perlindungan diri saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD. Untuk selanjutnya ini kita memahami tentang mengkafani jenazah. Baiklah, setelah selesai dimandikan, maka tugas yang kedua atau kewajiban yang kedua yang harus ditunaikan oleh kita sebagai orang yang masih hidup adalah mengkafani jenazah. Yang pertama, hal yang perlu diperhatikan adalah satu, kain kafan diperoleh dengan cara yang halal. Awas, jangan asal kain kafan ya. Yakni dari harta peninggalan jenazah atau ahli waris, atau diambil dari masjid terdekat, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Itu cara mendapatkan kain kafan. Jadi jangan kain kafan dapat mencuri, itu nggak boleh, Anda ya. Kemudian kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Selanjutnya, tata cara mengkafani jenazah. Nah, ini harus diperhatikan. Satu, siapkan tali di tempat yang akan digunakan untuk mengkafani jenazah. Jumlahnya disunahkan ganjil, bisa 3, bisa 5, 7 bisa ya. Kemudian yang pertama, sekali lagi, jadi yang pertama untuk dipersiapkan oleh kita adalah talinya, karena tali posisinya nanti di paling bawah. Kemudian bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang paling bawah adalah yang lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus gitu. Bagi jenazah perempuan, siapkan baju kurung dan kerudung. Nah, kemudian yang ketiga, angkat jenazah dalam keadaan tertutup kain dan letakkan di atas kain kafan, kemudian ditaburi wangi-wangian. Yang keempat, tutup lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dubur dengan kafas. Barangkali sudah. Ini ada hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mengkafani jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kuffina fi salasati aswabin yamaniyah bidin sahuliyatin min kursupin laisa fihinna qamisun wala imamah. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam saat wafat dikapani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih, terbuat dari katun dari negeri Yaman, dan tidak dikenakan padanya baju dan sorban atau tutup kepala. Hadis riwayat Bukhari. Ini ketentuannya ya. Nah, kemudian ini melanjutkan yang tadi ya, maaf. Oke, tutup lubang. Oke, nomor 5, tata cara mengkafani jenazah. Bagi jenazah perempuan, pakaikan baju kurung dan kerudung. Selimutkan kain kafan lembar demi lembar dari lembar yang paling atas dimulai dari bagian kiri. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain. Nah, simpul tali diletakkan di sebelah kiri tubuh jenazah. Nah, gitu ya. Nanti keterangannya ada. Kenapa simpul itu mesti harus disimpan di kiri jenazah? Karena nanti jenazah akan dihadapkan ke sebelah kanan tumpuannya ya, menghadap ke arah kiblat. Maka nanti supaya orang yang menguburkan itu tidak sulit untuk membuka talinya, maka tali disimpan di sebelah kiri ini. Baik, selanjutnya bagaimana tata cara mengkafani jenazah COVID-19 ini? Nah, pijakannya adalah sesuai fatwa daripada Majelis Ulama Indonesia ya, nomor 18 tahun 2020. Maka kemarin mungkin ada keluarga kita gitu ya, di wilayah kita juga ada
yang tidak ke rumah terlebih dahulu tapi langsung ke makam, ada kan begitu ya. Nah, setelah jenazah nih, tadi kita udah bicara tentang bagaimana cara memandikan jenazah COVID dengan cara tadi ya, menggunakan baju APD itu ya, jadi petugas, dan hanya oleh petugas dilakukannya, tidak dapat dibawa ke rumah oleh aturan yang kemarin. Nah, setelah selesai, maka setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena darurat syariah tidak dimandikan atau ditayamumkan langsung, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air, untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas, karena ini merupakan tujuan yang paling utama gitu, untuk mencegah daripada penyebaran virus itu sendiri. Nah, maka setelah mengkafani selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan, sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Nah, ini istimewa gitu ya untuk mayat jenazah ini dalam pemeliharaannya. Tapi kita mesti memahami itu karena bisa saja terjadi gitu ya. Selanjutnya, mengkafani jenazah COVID-19 sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020. Bisa dilihat, ini jenazah yang paling dalam dengan warna kopi ya, coklat ya. Kemudian dilapisi dengan plastik, kemudian dengan kain kafan, kemudian plastik lagi, kemudian kantong jenazah, kemudian baru peti. Nah, itu tata cara mengkafani jenazah COVID-19. Oke, menyaksikan tayangan yang Bapak buat ini dengan seksama, silakan untuk dipahami dan untuk dilakukan tugasnya. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.